Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari rangkuman bab 11 yang berjudulkan pengumpulan data Twitter dengan menggunakan teknologi Big Data. Kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri dengan nama Muhammad Al-Hafid dengan NIM 2101010196. Lalu yang kedua ada Ataya Abdul Fatah Wacana Wijaya dengan NIM 2101011097, dan yang terakhir ada Koirul Adi Saputro dengan NIM 2101011021. Pengertian Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar dan sulit dikelola, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Big Data juga dikenal sebagai kumpulan data yang besar dan kompleks yang terus bertambah setiap waktu. Secara sederhana, Big Data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat sebuah keputusan. Bisa dibilang Big Data merupakan suatu konsep mengenai kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan juga mengolah jumlah data yang besar dan datang setiap harinya. Data ini biasanya dihasilkan dari berbagai sumber, seperti media sosial, sensor, perangkat mobile, dan lain sebagainya. Pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data merupakan salah satu contoh penerapan Big Data dalam pengelolaan data sosial media. Pengumpulan data Twitter. Pengumpulan data Twitter melibatkan proses mengambil data dari platform Twitter dan menyimpannya dalam format yang dapat diolah oleh sistem Big Data. Data yang diambil bisa berupa tweet, metadata, atau informasi pengguna. Proses pengumpulan data ini memungkinkan analisis dari Twitter secara lebih efektif dan akurat. Teknologi Big Data. Teknologi Big Data terdiri dari beberapa komponen seperti HeadsUp, Spark, dan NoSQL database. HeadsUp digunakan untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah yang besar, sedangkan Spark digunakan untuk analisis data secara real-time. Dan NoSQL database digunakan untuk menyimpan data semi-struktur atau tidak terstruktur seperti data Twitter. Hadoop adalah framework untuk mengelola dan memproses big data secara terdistribusi. Jaringan klaster Hadoop dapat terdiri dari puluhan, ratusan, atau ribuan komputer komoditas yang bisa dinamakan node. Ada node yang berperan sebagai name node atau master, ada yang sebagai data node atau slave. Dalam satu cluster terdapat satu atau lebih name node atau main dan secondary name node, dan sisanya sebagai data node. Banyaknya data node pada cluster tersebut dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan. Hadoop memiliki dua komponen penting, yaitu HDFS atau Hadoop Distributed File System dan MapReduce. Big Data Stream. Data stream adalah data yang datang secara terus-menerus datang, seperti aliran air dan ibaratnya tidak pernah berhenti. Potongan data yang mengalir itu dapat memiliki format yang tertentu, numerik, teks, suara, atau video, dan tidak bersih atau terdapat nilai salah satu yang kosong. Walaupun data yang dihasilkan per detik berukuran kecil, namun karena data tersebut dihasilkan secara terus-menerus, data dapat dikategorikan sebagai data. Sebelum data stream dapat dianalisis untuk mendapatkan insight, umumnya data harus disiapkan terlebih dahulu. Salah satu caranya adalah dengan ditransformasikan terlebih dahulu. Transformasi ini dilakukan dengan mengubah data yang tidak terstruktur menjadi semi-terstruktur atau terstruktur.
Spark, kerangka yang pemrosesan data terdistribusi yang dirancang untuk kinerja tinggi dan penggunaan yang mudah. Spark memiliki struktur dan data khusus yang dinamakan Resilient Distributed Dataset atau RDD, yang berisi koleksi objek-objek yang didistribusikan. Setiap dataset yang dibuat menjadi objek RDD dibagi menjadi beberapa partisi yang direplikasi dan didistribusikan di komputer-komputer. Secara umum, RDD dapat dibuat dengan dua cara, yaitu dengan memuat dataset eksternal dan mentransformasikan RDD yang telah dibuat sebelumnya. Elemen-elemen yang disimpan pada RDD memiliki sifat fault tolerance. Ketika terjadi kegagalan dalam pemrosesan karena ada komputer di klaster yang mati dan tidak akan hilang dari pemrosesan bisa langsung dilakukan dari titik komputasi terakhir atau sebelum mati. Spark Streaming. Spark Streaming adalah library eksistensi dari Spark yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data stream dengan bounded processing. Dengan demikian, proses windowing dilakukan berdasarkan waktu processing time 53. Spark Streaming masih memiliki sifat-sifat utama dari Spark, yaitu in memory atau disimpan dan diproses di memori yang terdistribusi, fault tolerant, AL direalisasi dengan cara mempartisi dari mereplikasi data di memori, dan memiliki sifat tambahan yaitu bisa mengumpulkan data secara real time dan dari berbagai sumber seperti Twitter, TCP Socket, dan Kafka. Spark Streaming bekerja mirip dengan Spark, namun ada komponen tambahan pada driver program yaitu streaming konteks yang mengatur tugas Spark konteks mengumpulkan atau memproses data. Struktur streaming. Struktur streaming adalah sebuah sistem pemrosesan data stream yang dibangun dengan menggunakan Spark SQL. Berbeda dengan Spark Streaming, sistem ini dirancang untuk mengatasi data stream dengan pemodelan unbounded processing. Proses windowing pada sistem ini dilakukan dengan mengelompokkan data stream berdasarkan waktu saat data tersebut dihasilkan. Ide dasar dari struktur stream adalah memperlakukan data seperti data pada tabel basis data. Setiap data yang baru dihasilkan akan dianggap sebagai baris baru pada tabel dan akan dimasukkan ke tabel yang sudah ada di memori. Karena Spark SQL merupakan eksistensi dari Spark, maka struktur streaming memiliki sifat yang sama dengan Spark, yaitu komputasi dilakukan di memori secara terdistribusi dan kegagalan sistem dapat diatasi. Struktur streaming membaca data dengan sistem trigger atau berbeda dengan Spark Streaming yang membuat potongan-potongan RDD berukuran beberapa detik untuk mengumpulkan data stream. Kafka. Kafka adalah sistem pengumpulan data stream yang juga dapat berperan dalam menyederhanakan sistem. Penyederhanaan ini dilakukan Kafka dengan menjadi perantara antara sumber data stream dengan target data stream atau klien. Hubungan antara target dan sumber harus disederhanakan karena sumber dari data stream dapat lebih dari satu atau bahkan banyak. Misalnya, suatu sistem e-commerce memiliki sumber data berupa website, event, pricing data, financial transaction, dan user transaction. Semua data dari sumber-sumber tersebut dibutuhkan untuk sistem-sistem seperti database, analistik, email, sistem, dan audit. Jika
sistem pengumpulan data tidak disederhanakan, maka analisis data menjadi kompleks. Kafka dikembangkan untuk mempermudah hal tersebut. Kafka juga dapat digunakan sebagai tempat transit data sebelum dikirim ke sistem lain. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya, pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data merupakan sebuah proses yang kompleks namun memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi dan perusahaan. Dalam menghadapi tantangan yang ada, diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan strategi pengelolaan data yang efektif. Dengan demikian, pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pemahaman tentang perilaku pengguna, memperkirakan tren dan opini publik, serta meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Sekian presentasi dari rangkuman bab 11 dari kelompok kami. Jika banyak kurangnya dan banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.